Di awal film kita diperlihatkan 3 orang pemuda-pemudi yang sedang memanjat bukit harapan yang terlalu tinggi, di mana mereka terlihat sangat profesional dengan alat sederhana yang mana mereka sadar kalau aktivitas tersebut bisa saja menjadi saat-saat terakhir bagi mereka. Langan yang terlihat begitu sangat menyenangkan, namun pada saat yang juga bersamaan, Hamdan si laki-laki satu-satunya harus terjatuh dari pijakannya karena burung yang bersarang di jalur pendakian terlihat sedikit mengejutkannya. Dan ketika si Hamdan akan memasang karabin di dalam sela-sela bebatuan, Hamdan yang masih bergelantungan pada tali yang diberikan Becky kepadanya akhirnya harus terjatuh sekaligus mengakhiri kontrak dan mengambil honor atas akting epik yang telah dibintangi oleh dirinya. Just 1 second. 51 minggu kemudian, Becky yang terlihat masih galau atas kematian sang suami terlihat sedang abok dan menghabiskan waktu malam harinya di tempat maksiat sekitar, di mana sang ayah yang kemudian datang dan bermaksud untuk menghiburnya malah nampak dimarahi oleh Becky. Bahkan Becky yang sedang oleng tersebut terkesan durhaka dengan berkata-kata kasar kepada si ayah yang begitu sangat baik kepadanya. Si ayah yang kemudian berkata kalau sebaiknya Becky tidak terlarut dalam perasaan untuk orang yang salah. Becky yang malah membentak dan berkata kalau dia begitu sangat mencintai suaminya, dan terdengar ditimpal oleh si ayah yang kemudian berkata apakah suaminya akan melakukan hal yang sama kalau posisi mereka berdua dirubah. Dan Becky yang mengacuhkan pertanyaan dari si ayah pun terlihat pergi dan meninggalkan sang ayah sendirian. I need you to leave me alone. Peting harinya, Hunter yang merupakan teman satu-satunya dari Becky kemudian terlihat berkunjung ke rumahnya atas permintaan dari ayah Becky kepada dirinya yang kemudian berusaha untuk menghibur temannya dan terlihat kembali mengajak Becky untuk memanjat sebuah menara TV B67 guna melanjutkan hidup sekaligus upaya move on agar Becky bisa melupakan kenangan dan rasa sedih karena kehilangan suaminya. Becky yang awalnya menolak dan mewek di pelukan si Hunter kemudian nampak merubah pikiran karena sedikit motivasi kepadanya saat esok pagi tiba, dan Hunter yang mendengar kabar baik tersebut nampak begitu senang dan kegirangan kemudian menyiapkan semua perlengkapan untuk memanjat tower B67 dan untuk keperluan teterekelan mereka. Let's do it. Let's climb your stupid tower. Oh my god, Becky, I'm so excited. Esok harinya, Hunter yang merupakan seorang YouTuber pemula memperlihatkan beberapa video hasil editannya kepada Becky, di mana Becky yang terdengar memberikan beberapa saran kepada temannya tentang apa yang harus Hunter lakukan untuk sedikit mengembangkan channel miliknya. Hunter yang kemudian bertanya kepada Teteh Malika apakah dia bisa numpang ngecas sekaligus menanyakan letak tower yang menjadi tujuannya. Si Teteh yang berkata kalau tidak ada yang gratis di sana, sekaligus menunjukkan kalau letak dari tower TV tersebut begitu terpampang jelas di depan babangus-babangus mereka. And do you know where the B67 TV tower is? See that light way up there? Insanely high. Hunter yang melihat Becky ngulung tarik setelah dia melihat menara yang ada di depannya, kemudian memperlihatkan sedikit trik ngecas gratis di sana untuk sekedar berjaga-jaga. Becky yang bermimpi buruk di isu paginya tiba-tiba mendengar suara Hunter yang terlihat sudah bersiap-siap di luar hostel sewaannya. Hunter yang merekam semua aktivitas mereka untuk diupload di channel Hunter X Hunter-nya. Lalu tiba-tiba bukannya takut dengan kejadian barusan, Hunter yang malah terlihat bahagia dengan anggapan hal tersebut adalah salah satu pemacu adrenalin bagi dirinya. Dan saat perjalanan mereka lanjutkan dan mereka hampir sampai di tempat tujuan, kedua sejoli yang sudah siap lahir batin ini pun harus berjalan kaki menuju menara karena pemerintah setempat sudah menutup lokasi tersebut agar tidak ada satupun dari para warga yang masuk di area berbahaya di sana. Looks like we're walking from here like a mile, maybe 2-ish.
super badass 4K drones. Saat mereka sampai di menara B67, Becky yang tiba-tiba ragu dengan tujuan mereka datang ke sana, kemudian diyakinkan oleh si Hunter dengan sedikit gaya ceramah no jutsunya. Becky yang tadinya bergetar dari ujung kepala sampai ke boolnya saat melihat menara yang tinggi menjulang tepat di hadapannya. Becky yang kemudian memaksakan diri untuk naik ke atas menara karena merasa hanya dengan cara inilah dia bisa melupakan sang suami alias move on dan melanjutkan hidup saat turun dari sana. See? It's easy. Sure. Beberapa waktu setelah mereka memanjat tower tersebut, terlihat ketakutan mulai Becky rasakan karena sudah lama dia tidak teterekelan seperti yang dia lakukan sekarang. Becky yang terus merasa ragu dan berkata kalau dia tidak bisa memanjat dan melanjutkan perjuangan. Hunter yang meyakinkan Becky dan terus berkata kalau dia berhenti dan turun dari sana. Maka ketakutanlah yang berhasil mengalahkan dirinya. The hell, Hunter? Let's just go back down. I let you go back now. Fear wins. Setelah beberapa percakapan terdengar di antara mereka, akhirnya kedua secoli yang sampai di ujung menara tersebut kemudian mengabadikan semua momen yang mereka butuhkan walaupun sangat konyol dan berbahaya untuk dilihat. Setelah kedua sejoli tersebut menyelesaikan semua hajatnya, tibalah bagi mereka untuk segera turun dan pergi dari sana. Saat Becky jadi orang pertama yang mencoba untuk turun dari menara, lalu tiba-tiba tangga yang merupakan akses satu-satunya untuk mereka turun dari sana malah hancur berkeping-keping tanpa menyisakan apapun untuk mereka turun ke bawah. Becky yang terjatuh dan bergelantungan dengan tali seadanya akhirnya berhasil ditarik oleh Hunter kembali ke atas menara, di mana inilah awal mula cerita mereka berdua. Harus bertahan hidup dan berusaha untuk bisa selamat, juga berusaha untuk bisa turun dari sana. It's gone. Becky yang menyadari situasi kalau tidak ada sinyal di atas menara, kemudian terlihat panik dan ditenangkan oleh Hunter yang berkata kalau kepanikan tidak akan menyelamatkan mereka, bahkan hanya akan memperburuk keadaan mereka. Becky yang kemudian menemukan teropong beserta suar yang tersimpan di atas menara sedikit membuat mereka lega karena bisa saja hal tersebut satu-satunya alat dan jalan keluar bagi mereka. Hunter yang melihat adanya karapan di sekitaran menara membuat dia sadar kalau sinyal internet pasti ada di bawah, dan Hunter pun mendapatkan ide untuk memancing sinyal dengan tali seadanya, di mana dia menurunkan HP dan postingan dan berharap signal masuk dan postingan terupload, maka 60.000 followers yang mengikutinya di Instagram akan menelepon polisi dan mengirim bantuan ke sana. I think so, but I have over 60,000 followers. You can try to fish for coverage. Stuck on B67 tower. Cara pertama dirasa gagal dan tidak worth it dilakukan, maka cara mereka yang kedua adalah untuk menjatuhkan HP si Hunter ke bawah dengan dibungkus sepatu beserta kaos kaki dan campuran BH untuk mendapatkan sinyal agar story IG terupload dan seseorang membantu mereka turun dari sana. Hunter yang melihat adanya orang di sekitaran menara berusaha berteriak dengan kencang dan dengan sekuat tenaga. Becky yang mencoba memberi sinyal dengan melemparkan semua sepatu yang dia punya nampak tidak berhasil. Bahkan HP yang mereka jatuhkan tadi pun terlihat hancur berkeping-keping dilewati oleh orang tersebut beserta dengan anjingnya. Hey, help us! Here! Ah! Hunter yang kemudian melihat orang keluar dari karapan yang ada di sekitaran menara, lalu berencana untuk menembakkan suar
yang mereka punya saat malam sudah datang untuk memancing perhatian dengan harapan itu bisa menjadi satu-satunya jalan bagi Hunter dan Becky untuk keluar dari kesusahan yang sedang mereka dapatkan. Becky yang melihat rekaman pesta pernikahan dirinya bersama si Hamdan dan merasa aneh dengan sikap Hunter yang juga ada di dalamnya. Hunter yang nampak dengan raut wajah yang seperti tidak menyukai hubungan mereka, sementara si Hunter yang terus memperhatikan orang di sekitaran, kemudian memberikan Becky aba-aba untuk menembakkan suar agar mereka bisa melihatnya. It's now or never. Fire the flare. Is it dark enough? I got it. Orang-orang dalam karavan yang melihat dan mengetahui kalau Hunter beserta Becky sedang membutuhkan pertolongan, bukannya membantu mereka untuk turun dari sana, malah terlihat mencuri mobil Hunter yang terparkir di bawah, di mana Becky dan Hunter yang kemudian pasrah dengan nasib yang menimpa mereka, kemudian terus bertahan dengan perasaan kecewa sambil memikirkan bagaimana rencana berikutnya. Beting harinya, Becky yang curiga dengan tato Hunter yang ada di kakinya, kemudian mengetahui kebenaran kalau sang sahabat pernah ikeh-ikeh kimochi bersama dengan suaminya. Hunter yang jujur pun berkata kalau suatu hari saat mereka sedang abok bersama, kemudian Hamdan sang suami dari Becky merayunya, bahkan sampai membuat Hunter jatuh cinta dan papuket di atas kasur mereka. It was a huge mistake. Sleeping with my husband or me finding out about it. I am so sorry. Hunter yang sadar tentang kesalahan yang sudah diperbuat olehnya, kemudian berusaha untuk meyakinkan Becky kalau semua yang terjadi murni merupakan kesalahannya, dan Becky yang akhirnya mengerti tentang apa yang diucapkan oleh sang ayah perihal suaminya, kemudian memaafkan Hunter dan menerima semua yang telah terjadi kepada dirinya. Becky yang kemudian melepaskan cincin beserta kalung dari suaminya, sementara waktu sudah berjalan 1 hari semenjak mereka berdua terjebak di atas menara. 24 jam setelah HP Hunter sudah dijatuhkan, Hunter akhirnya memberanikan diri untuk mengambil tas yang mereka bawa yang kebetulan tersangkut di antara antena yang ada di atas menara. I think the rope was long enough to reach it. Yeah, I seriously think I can get it. You serious? Yeah. Hunter yang berusaha mengambil tas dengan tali seadanya, kemudian berhasil mencapai tas tersebut dan terlihat mengambilnya. Namun saat dia akan kembali ke puncak menara dan Becky yang menariknya, lalu tiba-tiba Hunter yang terjatuh dan terlihat mendarat kembali tepat di tempat tas yang dibawanya, dan dengan perjuangan yang begitu melelahkan, akhirnya Becky berhasil menarik kembali Hunter yang gugulantungan sampai berhasil ke atas menara. Becky yang terlihat meminum air untuk melepas dahaga, kemudian melanjutkan rencana berikutnya untuk mengirim sebuah pesan dengan memakai drone yang mereka bawa menuju kafe milik si Teteh Malika yang paling dekat dengan menara yang sedang mengurung mereka di sana. Drone yang ternyata lobet saat Becky menerbangkannya, dan mau tidak mau Becky harus menarik kembali drone tersebut karena rasa tidak akan berhasil dan hanya kehilangan sarana untuk mereka agar bisa keluar dari sana. Becky yang bermimpi buruk kalau Hunter sudah meninggal di hadapannya, kemudian terbangun dan mendapatkan ide untuk mengecas drone dengan sebuah trik yang sudah Hunter ajarkan kepadanya. You can do this. Becky yang susah payah dan berhasil untuk mengisi baterai drone dengan beberapa gangguan di puncak menara, kemudian kembali berencana untuk menerbangkan drone tersebut dan meminta bantuan saat orang-orang sedang beraktivitas di jam-jam kerja mereka. Becky yang terlihat sedang memegang remote drone di tangannya nampak bahagia karena dirasa rencana tersebut akan berhasil dan menyelamatkan mereka. Saat drone diterbangkan dan hampir sampai di tempat tujuan, lalu tiba-tiba
Sebuah truk besar bermuatan pertamax yang nampak sedang beroperasi tiba-tiba menabrak drone yang dia terbangkan sampai membuat drone tersebut hancur dan berserakan tergeletak di tanah. Becky yang berharap Pak supir keluar dan menemukan pesan yang dia tulis di atasnya. Kemudian terlihat keluar dari mobil dan tidak tahu apa yang dia tabrak. Lalu meninggalkan drone tersebut dibarengi dengan Pak supir yang kembali mengendarai mobil miliknya. Screw your truck! Get the drone! No! Go back! No! Becky yang terlihat sudah lemah gemulai tak berdaya, kemudian berkata kepada si Hunter untuk mencoba kembali sebuah trik yang sama untuk mengirimkan pesan dengan menjatuhkan sepatu seperti saat pertama mereka mencoba melakukannya. Dan di sini kita diberikan fakta yang sesungguhnya. Kalau sebenarnya Hunter tidaklah berhasil ditarik oleh Becky saat dia berusaha untuk mengambil tas yang terjebak di antara menara. Cerita yang sebenarnya adalah Hunter terjatuh dan kehabisan darah karena luka yang diterimanya, di mana semua percakapan Becky dengan si Hunter setelah ia menarik tasnya ialah sebuah imajinasi belaka, karena sesungguhnya Becky hanya bingung tidak bisa menerima kenyataan kalau dia sendirian di atas menara tanpa ada seorang pun yang menemani dirinya. Down there. You could pull me up, did you? I didn't catch the bag. I bled out to realize that you were up here. Saat hujan angin dodar gelap, Becky yang menyesal atas perilaku buruk terhadap sang ayah, kemudian mengutarakan isi hatinya kalau dia ingin meminta maaf dan kembali hidup bersama sang ayah seandainya dia selamat dan berhasil turun dari sana. Becky yang terlihat bersandar di atas menara esok paginya dengan sangat lemah dan terlihat pasrah seperti sedang menanti ajalnya saat burung kondor menghampirinya untuk memakan luka yang ada di kakinya. Lalu tiba-tiba Becky yang berpura-pura untuk memancing burung kondor datang, lalu menangkapnya, kemudian terlihat memakan burung tersebut untuk mengisi perut laparnya, guna mendapat kembali tenaga yang sudah sekian hari terkuras saat dia bertahan di atas menara. Becky yang kemudian turun dan menghampiri jasad Hunter yang terbaring di antara menara, terlihat menulis pesan kepada sang ayah kalau dia terjebak di menara dan membutuhkan pertolongan. Becky yang kembali membuat rencana untuk sekali lagi menjatuhkan ponsel miliknya dibalut dengan sepatu dan sekaligus tubuh si Hunter untuk memastikan pesan yang Becky kirim tersampaikan dan tidak gagal seperti sebelumnya. So sorry, but I really have to make sure this gets through. Sorry. God, I'm sorry. Saat hari peting nan poek tiba, terlihat ayah Becky yang kekebutan di jalan, nampak bergegas OTW menuju menara. Saat sang ayah tiba dan sampai di sana, terlihat jasad yang sedang diurus oleh polisi setempat, yang ternyata jasad tersebut adalah jasad si Hunter yang sudah Becky jatuhkan, di mana Becky yang terlihat berhasil selamat, nampak mendatangi sang ayah sekaligus memeluknya dan mengucapkan betapa dia sangat menyesal dan begitu menyayangi sang ayah. Naik menara terlalu tinggi, kalau jatuh nanti berbahaya. Kalau kalian pingin nonton kami lagi, jangan lupa subrek channel Suhadmat. Tamat. Ending yang sangat mengempot-empot liang cadukan.